Oke, kita kembali. Nah, di sini gue bakal membacakan buku yang berjudul Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa. Oke. Nah, di sini untuk bukunya gue pinjem dari aplikasi yang bernama Ipusnas. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di HP kalian ya, atau kalian juga bisa install langsung di PC kalian. Oke. Nah, nanti untuk link download yang di PC gue bakal taruh di link deskripsi deh. Ya, buat kalian yang pengen baca langsung. Nah, tapi di sini buat kalian yang males baca, kalian langsung aja nonton video gue, karena di sini kalian bakal gue bacain, guys. Nah, jadi buku yang berjudul Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa ini adalah karya Dr. Delia Noor. Oke. Nah, untuk penerbit bukunya sudah jelas, di sini Kompas. Oke, dari sini kita langsung aja ya bacakan dari pengantar editor. 10 tahun yang lalu, edisi pertama buku ini diterbitkan dalam 2 bahasa. 10 tahun yang lalu dari tahun ini, tahun terbit kalau nggak salah 2012. Berarti 10 tahun yang lalu 2002. Oke. Nah, jadi 10 tahun yang lalu, yaitu 2002 nih, edisi pertama dari buku ini diterbitkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada waktu diberlangsungkan aneka ragam peringatan 100 tahun Bung Hatta. Edisi yang pertama ini sudah lama tidak tersedia lagi, maka penerbit buku Kompas itu ingin menerbitkan edisi baru buku ini yang hanya berbahasa Indonesia. Nah, jadi yang edisi yang terdahulunya itu terbit 2 bahasa ya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, karena buku ini udah lama nggak tersedia lagi, maka Kompas ingin menerbitkan edisi baru dari buku ini. Nah, tapi cuma bahasa Indonesia aja. Atas persetujuan menerbitkan buku ini kembali yang diberikan oleh penerbit edisi terdahulu itu, yakni Koninklijke Instituut voor Taal, Land and Volkenkunde. Waduh, baca susah banget deh, guys. Nah, kalau misalkan gue ada salah nyebut bahasanya ya maklumin aja, karena gue sendiri bukan orang Belanda dan gue juga nggak pernah belajar bahasa Belanda. Jadi kalau misalkan ada salah penyebutan ya maklumin aja, guys. Yang disingkat KITLV di Leiden, Belanda, sebagai pemrakarsa dan pelaksana penerbitan buku itu, dan atas restu dari penerbit Jambatan di Jakarta. Sebagai pengedarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk Leiden ini adalah salah satu kota di Belanda ya. Coba sambil gue search dah. Kota Leiden. Ah ya bener, guys, ini kota di Belanda, guys. Weh, kalau misalkan kita berangkat dari Jakarta aja 14 jam. Di sini komplit juga ya. Dulu sih nggak ada sih. Kalau misalkan kita ketik di Google membahas tentang kota ya, yang keluar ya kotanya aja kayak gini. Tapi sekarang udah agak fiturnya udah banyak nih, makin canggih. Oke. Nah, letaknya ini deket pusat kota ya. Coba kita buka di Maps kota Leiden. Wah, iya. Ini masih di daerah pusat kota ini. Ya, kota Leiden. Kotanya seperti ini aja ya, kecil aja. Ya, ini di pusat kota, guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke bukunya. Nah, kemudian beberapa foto dan juga untuk menambah jumlah gambarnya. Oh, sorry, gue dari sini. Kesempatan yang diberikan ini kami manfaatkan untuk mengadakan perbaikan dalam keterangan pada beberapa foto dan juga untuk menambah jumlah gambar guna memperkaya visualisasi kehidupan Bung Hatta. Nah, jadi di edisi kali ini yang gue bacakan ini ya, ini kemungkinan lebih variatif untuk segi visualisasinya ya, karena gambarnya diperbanyak, kira-kira seperti itu. Nah, namun naskah tulisan biografi Muhammad Hatta karya Dr. Delia Noor yang sudah almarhum tidak mengalami perubahan sepatah kata pun. Jadi dari segi kata tidak ada perubahan. Ya, dari tahun 2002 sampai 2012 sesuai dengan penerbitannya sama. Tidak mengalami perubahan sepatah kata pun. Demikian pula pengantar Dr. Taufik Abdullah tetap dipertahankan sesuai dengan pengantarnya dalam edisi tahun 2002. Oke, demikian pula pengantar. Oh, mungkin ini Dr. Taufik Abdullah ini yang menerbitkan yang tahun 2002 ya. Kemudian karya Dr. Delia Noor ini dia meneruskan, mungkin ya. Kalau misalkan gue salah ya koreksi aja nanti.
Oke, selanjutnya pada bagian akhir tulisannya Dr. Taufik Abdullah itu menguraikan bahwa riwayat hidup seseorang adalah sesungguhnya kisah pengumulannya dengan nasibnya. Ini berarti bagaimanakah ia menghadapi realitas kehidupan sehari-hari secara ekonomis, sosial, dan politik ketika ia sedang memimpikan sesuatu yang lain. Biografi Bung Hatta yang diuraikan dalam buku ini oleh Dr. Deliar Nur sekalipun ringkas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana Bung Hatta mulai dari masa pengembaraannya di negeri Belanda dan beberapa negeri lainnya di Eropa sebagai mahasiswa dan aktivis dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Nah, jadi Bung Hatta ini pernah mengembara ya, terutama di negeri Belanda dan beberapa negeri Eropa lainnya. Nah, ketika dia sedang melakukan pengembaraan, itu posisinya dia itu masih berstatus sebagai mahasiswa dan juga aktivis. Oke, berjuang dengan nasibnya demi mencapai impiannya, yakni Indonesia merdeka. Nah, pada saat itu, ya Indonesia tentu saja belum merdeka ya, karena ini timeline-nya itu tahun 1921 sampai 1932. Kemudian perjuangannya melalui beberapa keberhasilan yang gemilang. Antara lain, Bung Hatta itu pernah menjadi pemimpin presidium Kongres menentang imperialisme. Nah, kira-kira seperti itu. Buat kalian yang belum tahu imperialisme itu apa, ya, arti kata imperialisme. Nah, imperialisme ini berasal dari kata nih Latin imprare yang artinya menguasai. Oke. Secara istilah imperialisme berarti berupaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dan memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Itu artinya guys, imperialisme. Nah, kalau mau disingkat ya anggap aja imperialisme itu penjajahan. Oke. Tadi sampai mana nih? Nah, ke sini. Menentang imperialisme arti gue singkat aja ya, berarti menentang penjajahan dan penindasan kolonial di Brussels dan untuk kemerdekaan nasional pada saat usianya mencapai 25 tahun Februari tahun 1927. Oke. Penindasan kolonial di Brussels. Nah, Brussels ini apa ya? Gue juga belum tahu ya. Coba kita cari guys, sambil kita cari-cari aja. Brussels. Oh, Belgia ya. Brussels ini adalah ibu kota Belgia. Oke, bertahu ya. Dari Jakarta 18 jam 35 menit. Oke. Nah, kita balik lagi ke bukunya. Dan penindasan kolonial di Brussels. Nah, Brussels berarti ini ibu kota Belgia nih. Dan untuk kemerdekaan nasional pada saat usianya belum mencapai 25 tahun. Lalu kemenangannya di pengadilan kota Den Haag di negeri Belanda atas tuduhan menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda alias makar. Maret 1928, pidato pembelaannya yang terkenal itu berjudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Nah, jadi dulu itu ya Bung Hatta ini pernah dituduh ya, ini dituduh nih menjadi anggota partai terlarang dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda alias makar. Nah, makar ini kalau di search, gue lupa juga makar itu apa nih? Bukan translate nih, KBBI. Makar itu akal busuk ya, tipu muslihat perbuatan usaha dan. Nah, ini yang lebih tepat nih, yang poin 3, yaitu perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Jadi dulu itu Bung Hatta dianggap menjatuhkan pemerintah yang sah. Ya. Kemudian ya ini makar nih, berarti makar itu kalau disingkat berarti berusaha menjatuhkan pemerintahan yang udah sah lah, istilah gitu, menjatuhkan pemerintahan sah. Nah gitu, singkat aja ya. Oke ya, alias makar. Pidato pembelaannya yang terkenal itu berjudul Indonesia Vrij. Nah, artinya Indonesia merdeka. Jadi Bung Hatta dulu pernah melakukan pembelaan atas tuduhan membuat partai terlarang ya, dan juga menghasut untuk menentang kerajaan Belanda, kira-kira gitu. Nah, untuk pembelaannya itu berjudul Indonesia Vrij. Oke, mungkin untuk videonya sampai sini terlebih dahulu ya. Nanti gua akan lanjutin
di part 2 ya. Jadi nanti video ini tuh nanti jadinya bakal gue bikin berpart-part ya. Nah, kemungkinan satu part itu isinya 8-10 menit aja gitu. Oke. Nah, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.